Halo teman-teman semua, kita masih berada di series Power Query Editor, tepatnya di bagian transpose data. Seandainya model data kita seperti ini, yang mana di bawah adalah region, kemudian kita punya data bulan seperti ini berbentuk horizontal, dan ini adalah data penjualannya, ini tidak bisa kita analisa menggunakan pivot table, teman-teman. Karena pivot bisa menganalisa datanya seandainya nama-nama bulan ini kita unpivotkan, kita transpose menjadi satu kolom saja. Oke, kita rubah data yang banyak kolom itu menjadi satu kolom saja atau horizontal ke vertikal. Bahasa lainnya adalah kita unpivotkan datanya, teman-teman, atau kita transpose datanya, baru kita bisa menganalisis data ini menggunakan pivot table. Langkah pertama adalah kita konversi data ini ke tabel terlebih dahulu, insert. Kemudian di sini ada kiri atas kami table, klik table, boleh juga tekan Ctrl T. Kemudian karena tabel kita mempunyai headers, kita klik OK saja, klik. Nah, sekarang tabel kita sudah dikonversi ke tabel. Buktinya adalah muncul tabel design di sini, teman-teman ya. Oke. Langkah berikutnya, teman-teman, kita kirim tabel ini ke Power Query Editor atau dapurnya Excel. Tab data, kemudian teman-teman pilih aja from table atau range karena tabelnya berada di hadapan kita saat ini. Klik teman-teman seperti ini, maka langsung kita diarahkan ke halaman Power Query Editor. Nah, ini adalah halaman Power Query Editor itu seperti ini, teman-temanku. Nah, pertama teman-teman bisa pilih di bagian properties sebelah kanan, seandainya ingin merubah nama tabelnya biar lebih paham, tabel 1 itu tabel apa sih? Misalkan teman-teman pengen kasih nama, namanya adalah tabel penjualan. Kemudian klik sembarang di luar, teman-teman, maka perhatikan queries di bagian kiri kita langsung berubah menjadi tabel penjualan. Nah, ini adalah queries datanya. Tapi di sini kita ingin belajar gimana sih cara melakukan transpose datanya. Ada beberapa cara, teman-teman. Ada 3 cara, dan ketiga caranya ada perbedaan dan persamaan. Yuk kita perhatikan. Cara yang pertama adalah saya akan menseleksi judul-judul kolom yang ingin ditranspose. Ctrl Shift saya tahan, kemudian saya klik lagi kolom yang paling ujung, maka terblok semuanya, teman-teman. Saya akan unpivot atau saya akan transpose kolom yang saya pilih saja. Oke, regionnya nggak saya pilih, saya tidak mau unpivot. Kenapa? Sudah oke, karena saya tidak ingin satukan. Yang ingin saya satukan kolomnya adalah bulan-bulan ini. Klik kanan, teman-teman, pastikan ngeklik kanan di bagian headernya supaya dia nggak hilang. Nah, di sini kita pilih yang unpivot columns. Nah, kita seleksi semua kolomnya, maka kita unpivot column, klik OK. Nah, maka langsung ditranspose datanya, teman-teman. Yang mana tadi bulan-bulan itu menjadi judul-judul kolom, kalau sekarang dia sudah menjadi seperti ini, teman-teman ya. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua seperti ini. Teman-teman, kita akan hapus lagi apply step-nya. Jadi informasi, teman-teman. Jadi di Power Query ini, setiap langkah yang kita lakukan itu langsung di-record, langsung direkam aktivitasnya. Kalau kita ingin batalkan, teman-teman cukup klik tanda panah merah seperti ini, maka dia akan batalkan step itu. Klik, maka dia akan kembali ke data yang tadi lagi. Nah, cara yang kedua adalah kita seleksi yang bukan kita ingin unpivotkan di luarnya. Klik kanan, maka kita bisa pilih juga unpivot other column. Artinya selain daripada yang kita seleksi itu yang di unpivotkan. Itu yang kita jadikan menjadi satu kolom gitu. Kita coba praktekkan. Boom, hasilnya sama, teman-teman. Dia akan unpivotkan other column. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman, adalah kita pilih yang kita seleksi. Oke, sama dengan cara yang pertama tadi, tapi ada perbedaan hasil nanti, teman-teman. Kita perhatikan. Nah, klik kanan. Nah, di sini ada juga pilihan ketiga, unpivot only selected column. Apa yang membedakan ini, teman-teman, dengan yang lain? Kalau kita yang pilih ini lebih aman menurut kami, teman-teman. Kenapa? Seandainya nanti kita akan menambah kolom baru di sumber data, tadi kan ada sumber data, teman-teman, ada tabel awal kan? Kalau kita menambah kolom baru di kolom awal kita tadi aman. Kalau kita pilih selected column. Kenapa? Karena kita hanya mengunpivot yang kita pilih sekarang. Tetapi seandainya teman-teman memilih unpivot column ini, artinya
teman-teman, dia kalau teman-teman nanti menambah kolom baru di sumber datanya, sedikit akan kacau dia teman-teman. Kenapa? Kolom baru itu merusak strukturnya. Yuk kita buktikan teman-teman ya. Kita buktikan, kita gunakan yang pakai, apa ini dulu teman-teman ya, yang menggunakan unpivot other column. Coba kita praktekkan, seperti ini hasilnya. Kita close and load to teman-teman. Kita mau lihat hasilnya nih teman. Nah, kita akan load ke tabel saja, klik OK. Nah, ini hasilnya. Oke, masih aman. Kenapa masih aman? Karena kita belum ada update data. Kita besarkan, teman-teman bisa melihat dengan nyata, gitu ya, dengan jelas. Right, sekarang coba kita update sumber datanya. Nah, data kan di sini tadi teman ya. Kita coba update, kita tambah kolom baru teman-teman, insert. Nah, ini anggaplah kolom kode, for example, yang mana kode itu adalah MW. Coba kita kembali ke hasil query tadi, kita refresh datanya seperti apa hasilnya. Nah, dia menjadi kacau seperti ini teman-teman. Kode masuk dia ke atribut, kode juga masuk ke sini. Kenapa dia begini? Karena kita mengunpivotkan di luar daripada yang kita pilih tadi. Nah, maka akan berbeda ketika kita menggunakan selected tadi teman. Kita akan coba praktekkan kembali yang menggunakan selected tadi teman. Kita kembali ke Power Query Editor kita seperti ini. Kita akan pilih dengan cara yang ketiga teman-teman. Kita akan unpivot yang only selected column saja. Oke. Kemudian hasilnya seperti ini. Sebelum kita tutup, kita ganti dulu judul kolomnya. Ini menjadi bulan. Kemudian di sini menjadi penjualan barangkali teman-teman. Oke, selesai. Kita akan close and load to. Kita bisa pilih apakah ke tabel, ke pivot, dan seterusnya teman-teman. Kita pilih ke tabel saja. Kita lihat hasilnya. Boom. 1, 2, 3. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba tambah dari kolom baru. Saya rasa ini aman teman-teman. Dia akan aman. Kenapa aman? Karena kita memilih yang kita pilih tadi aja. Jadi kalau ada tambahan-tambahan baru, nggak ada masalah. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau ada tambahan baru tidak ada masalah. Gitu. Jadi Power Query ini teman-teman keren banget gitu ya. Karena ini adalah dapurnya Excel teman-teman. Kita coba refresh di bagian Power Query-nya seperti ini. Boom. Nah, jadi nggak ada masalah teman. Dia akan tambah kode baru. Tapi yang kita unpivot tadi tetap aman. Nah, itu kenapa kita memilih cara yang ketiga saja. Kemudian teman-teman, dengan kalau udah format datanya seperti ini, model datanya, ini kita dengan mudah melakukan meringkas data ke pivot table. Summarize the pivot. Kita lanjutkan saja, klik OK teman-teman. Nah, di sini kita tinggal olah datanya menggunakan pivot table seperti ini. Misalkan teman-teman ingin melihat berdasarkan bulan, taruh ke baris, dia akan jadi data baris, kemudian regionnya teman-teman taruh ke kolom, dia akan tampilkan data kolom. Teman-teman ingin melihat total penjualannya, maka taruh ke values. Jadi values itu adalah angka-angka yang mau kita hitung teman-teman ya. Kemudian region kita akan jadikan dia kolom. Kalau teman-teman mau balikkan, maka dia seperti ini, rubah posisi seperti ini teman-teman. Jadi sesuaikanlah dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sukanya yang bagaimana? Artinya kalau sudah seperti formatnya seperti ini, kita bisa dengan mudah menganalisa data tersebut menggunakan pivot table. Itulah alasan kenapa kita meringkas datanya menggunakan pivot table. Itulah gunanya kenapa kita mengunpivotkan datanya supaya kita mudah menganalisis datanya menggunakan pivot table.